Biar hitam jidatmu gara-gara sholat. Kau tadarus setiap hari di rumahmu. Senin Kamis kau puasa, tapi suamimu tidak ridha dalam hidupmu karena kau pembangkang. Jangankan masuk surga, baunya surga diharamkan bagimu. Dengar itu ibu. Paham? Kau kira gampang jadi laki-laki? Di luar kita setengah mati kerja cari duit. Dipikir bagaimana supaya kau bisa beli baju. Dia pikirkan itu suamimu supaya kau punya kamar dikasih AC. Dia pikir itu suamimu bagaimana kau diberikan emas. Kau pulang kampung dihargai kau saudaramu. Meskipun suamimu sembunyi-sembunyi cari nafkah. Yang selingkuh, saya bilang siapa bilang? Sama jumlahnya. Sama banyak laki-laki selingkuh sama perempuan. Kenapa bisa Ustaz? Karena itu perempuan selingkuh sama laki-laki tidak mungkin selingkuh sama laki-laki sama laki-laki. Jadi sama jumlahnya toh. Hei bu, hei, patuhi suamimu. Kenapa bisa Ustaz? Karena ini suami-suamimu tidak bakal masuk surga sebelum engkau dihisap lebih dulu. Nih suami-suamimu tidak bakal masuk surga sebelum kalian diperiksa semua dosa-dosamu. Maka taati suamimu. Tak bakal suamimu selamat kalau istrinya kurang ajar. Maka taati suamimu, hidupmu berkah. Ini perempuan sekarang dia lawan suaminya. Biar hitam jidatmu gara-gara sholat. Kau tadarus setiap hari di rumahmu. Senin Kamis kau puasa, tapi suamimu tidak ridha dalam hidupmu karena kau pembangkang. Jangankan masuk surga, baunya surga diharamkan bagimu. Dengar itu ibu. Paham? Kau kira gampang jadi laki-laki? Di luar kita setengah mati kerja cari duit. Dipikir bagaimana supaya kau bisa beli baju. Dia pikirkan itu suamimu supaya kau punya kamar dikasih AC. Dia pikir itu suamimu bagaimana kau diberikan emas. Kau pulang kampung dihargai kau saudaramu. Meskipun suamimu sembunyi-sembunyi cari nafkah. Dia rela itu jadi pembantu di kebun. Dia rela jadi sopir supaya apa? Supaya istrinya berharga di rumahnya. Maka hargai penghasilan suamimu berapapun itu jumlahnya. Bisa? Woi. Ini semua muka-muka pembangkang semua ini. Jelas ibu? Hei. Kata Nabi, jaga perempuan kalian. Bapak-bapak yang punya anak gadis, jaga itu anak gadismu. Ya, jangan sampai kalau dicari itu ayammu yang hilang daripada anak gadismu yang tidak pulang malam-malam. Ayam jagonya hilang, ngamuk 2 hari. Sekali anak gadisnya jam 10 malam belum pulang, tidak dicari. Jaga perempuan kalian. Yang ketiga kata Nabi, begitu naik di penghujung bibirnya, jaga sholat kalian, jaga perempuan di antara kalian. Yang terakhir siapa yang disebut Nabi? Apakah Nabi sebut Aisyah istri beliau? Tidak. Apa beliau sebut Fatimah anak beliau? Tidak. Apa beliau sebut Hasan Husain cucu beliau? Tidak. Tidak satu pun yang disebut keluarganya. Tapi siapa yang disebut Nabi? Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Kita semua. Begitu cintanya Nabi kepada kita. Begitu sayangnya Nabi kepada kita semua. Akhir hidupnya pun beliau masih menyebut kita. Sekarang pertanyaan buat kita. Sudahkah kita mencintai Nabi? Sudah mencintai Nabi? Nah sekarang kalau cinta kepada Nabi, bagaimana cara mencintai Nabi Ustaz? 1. Cintai Nabi dengan cara apa? Banyak-banyak menyebut namanya. Dulu sampai sekarang, kalau ada orang saya suka, jangankan saya lihat mukanya, saya dengar saja namanya disebut langsung. Siapa yang debut itu? Orang Bugis bilang dum-dum gled. Dumba-dumba glitter. Coba, adik-adik, pernah kau jatuh cinta?
Pernah? Sering. Ya toh? Dulu ada perempuan artis saya suka betul. Saya dengar saja namanya, Masya Allah. Saya mau sekali sama dia. Dia pun mau sama saya. Tapi mau muntah. Itu kalau ada orang kita senang, jangankan dilihat mukanya, sebut saja namanya sudah kita senang. Maka kalau Anda cinta kepada Nabi, banyak-banyak menyebut namanya. Bagaimana cara menyebut nama Nabi? Itulah selawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ibu, kau sambil doakan itu anakmu. Jangan selalu bilang begini, Ustaz, air penerang, supaya cerdas anakku Ustaz. Biar Ustaz siapa yang bacakan ini air untuk anakmu, kalau ibunya ndak sholat, susah itu sampai doa. Kepala batu kau namanya. Doa penenang Ustaz. Kita nasi setengah mati. Datang 20 orang masing-masing saja. Ya, maka ibu-ibu kalau mau anakmu baik, doa sebaik-baik untuk anak dari bibir ibunya. Saya doakan anakmu, saya tidak kenal, belum tentu saya ikhlas. Ayo, tapi doa dari ibu itulah yang paling ikhlas. Kenapa? Karena ibulah yang paling mencintai anaknya, karena ibulah yang paling menderita melahirkan anaknya. Suami nangis anaknya malam-malam, urus anakmu. Padahal sama-sama dibikin. Ya ketawa anak muda, ini urusan orang tua. Ini jumlah-jumlah fisabilillah ini. Nah yuk, coba lihat kalau ibu-ibu. Bayangkan, saya kadang-kala lihat orang di pesawat, bawa tas kanan, bawa tas kiri, ada juga ranselnya, ada juga kasihan anaknya itu. Dia gendong pakai sarung, ada lagi satu di bawah. Suaminya enak-enak jalan, itulah laki-laki. Maka ibu paling sayang sama anak, maka doakan anakmu. Anakmu lah itu kekayaanmu. Tapi tidak mungkin doamu sampai kalau kau tidak sholat. Selesai sholat kau berdoa kepada Allah. Sebelum doa itu dikabulkan, syaratnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Passwordnya itu doa. Kunci pembukanya doamu adalah salawat kepada Nabi. Kau berdoa tidak dikabulkan Allah, siapa sebabnya? Karena kalian tidak bersalawat kepada Nabi. Kau tidak salawat, maka doamu tergantung langit dan bumi. Maka sebelum minta kepada Allah, kau sebut dulu namanya Nabi. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, salawatullah alaik, ya Rasul salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bayangkan ada Nabi di depanmu, kau sambut tangannya, kau pegang tangannya, lalu selawat kepada Nabi. Karena salawatmu kepada Nabi, arasnya Allah terbuka karena Nabi cinta kepada orang yang kau sebut. Maka ibu kalau mau berdoa itu, boleh ibu begini. Allahumma sholli ala sayyidina, Allahumma sholli ala sayyidina, Allahumma. Niatkan ya Allah salawat ini salawat berkah ya Allah. Mudah-mudahan salawat ini engkau kabulkan doaku sehingga anakku bisa anak-anak saleh. Allahumma sholli ala sayyidina, Allahumma. Baca sebanyak-banyaknya. Sudah itu minumkan anakmu pagi hari sebelum segalanya masuk dan mau tidur kau suruh lagi minum. Boleh itu bu. Dengan keyakinan bukan air ini yang kasih cerdas anakmu, tapi doamu yang dikabulkan Allah karena kalian cinta kepada Nabi, maka Allah mengabulkan doa-doamu. Nah, selawat. Kau membayangkan suami yang lagi pergi merantau, 2 hari ditelepon tidak ada jawaban, 2 minggu hilang HP-nya, tidak mungkin menyusul, maka kau kirim selawat untuk lindungi suamimu. Ya Nabi salam alaik,
Ya Rasul, salam alaik. Ya Habib, salam alaik. Salawatullah alaik. Ya Allah, lindungi suami saya, ya Allah. Ya Allah, tutup mata hatinya terhadap perempuan, ya Allah. Palingkan hatinya kepadaku, ya Allah. Buat dia pusing kepalanya kalau dia tidak lihat saya 2 bulan. Wah, pulang. Ya, salawat. Adik-adik mau ujian, kau salawat sebanyak-banyaknya. Itu bukti kecintaan kepada Nabi. Luar biasa. Ketika Allah perintah puasa, Allah tidak puasa. Ketika Allah perintah haji, Allah tidak ikut menunaikan ibadah haji. Tapi ketika Allah perintah kita berselawat, firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna alaihi. Allah dan para malaikatnya bersalawat. Bayangkan, Allah malaikat bersalawat kepada Rasulullah. Dengan catatan, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik solawat. Kalian bersalawat tidak semangat. Nabi malaikat, lagi sakau ini. Ya, salawat. Ibu-ibu, lagi ada utang belum lunas-lunas, sudah mau jatuh tempo, cemas. Bentengi penagihmu dengan selawat. Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. 1, cinta kepada Nabi, banyak-banyak menyebut Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, kalau cinta kepada Rasul, maka laksanakan sunnah-sunnahnya. Tidak usah yang berat-berat dulu. Yang gampang-gampang. 1, minum jangan pakai tangan kiri. Ini sunnah ini. Yang sederhana saja, minum pakai tangan kanan. Ya misalnya toh. Nah, ini bagus seandainya di gelas. Nabi minumnya bukan begini. Tangan kiri. Boleh minum tangan kiri, tapi dibantu dengan tangan kanan. Sama begini. Boleh. Kalau begini. Jangan minum sambil berdiri. Kenapa? Minum dan makan sambil berdiri adalah minum bersama dengan setan. Kalau kau terlalu sering minum berdiri, maka wajar sifatmu seperti setan. Kenapa kau selalu minum bersama dengan setan? Jadi bagaimana caranya, Ustaz? Begini. Pakai tangan kiri, boleh. Tapi bantu tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah? Paham? Ulang lagi, kasih contoh yang kedua. Supaya sunnah 3 kali. Jelas? Maka ibu-ibu, kalian orang kaya, ya dengar. Kalau ada pengantin, jangan kau bikin pesta standing party. Jangan kalian bikin pesta berdiri, itu tidak sunnah. Kalaupun kau melaksanakan pesta berdiri, tolong sediakan minimal 10 kursi untuk tamumu yang mau makan berdasarkan sunnah. Saya biasa kalau pergi pengantin rumah orang-orang kaya yang modern tapi dongo, berdiri semua, enak betul makanan, tapi tidak ada kursi, terpaksa kami tidak makan. Kenapa? Masa Ustadz makan berdiri? Tidak bagus. Maka terpaksa kami lihat-lihat saja, pulang. Maka kalau kalian mau laksanakan sunnah, tetap sediakan kursi bagi mereka yang mau makan sambil ingat kepada sunnah. Makan, minum pakai tangan kanan, jangan sambil berdiri. Itu dulu aja, pelihara sunnah-sunnahnya yang sederhana. Apalagi kalian laki-laki kalau kencing, jangan kencing berdiri, karena kencing seperti itu kencing bersama dengan setan. Maka kencinglah kau duduk. Jangan kencing sopir. Buka pintu mobil. Masih ada 1-2 tetes. Memangnya kelereng. Yang ketawa ibu, ini urusan laki-laki. Atau ada juga ibu-ibu kencing berdiri. Banjir men. Ustadz, bagaimana kalau misalnya di tengah jalan tidak ada air? Sekarang kan ada tisu basah. Begitu sampai masjid, tetap kau wajib cuci alena beliau.
Nggak dapat air Ustaz, nggak ada tisu. Kau pakai daun. Daun, ambil daun 3 lembar. 3 lembar. Sudah itu, begini cara gosoknya. Jangan kasihlah ibu-ibu. Nggak usah kamu tahu. Coba lihat. Gosok pertama, ambil daun pertama begini. Jangan dilihat ibu-ibu. Gosok kedua, ambil lagi daun, gosok begini. Ke atas. Ambil daun ketiga, gosok ke bawah. Baru bersih. Jangan kau kasih begini. Tambah kotor. Nggak boleh kau begini. Tambah kotor. Jelas? Jelas? Masuk masjid, dapat air, tetap wajib dicuci. Kalau tidak dapat air, mau masuk waktu sholat dan habis waktu sholat, silakan tayamum. Tidak perlu lagi kau cuci. Jelas? Nah, tapi sebelum kau pakai itu daun, periksa baik-baik. Siapa tahu ada ulat cembulu-ulu. Itu aja dulu, yang sederhana. Kenapa ibu? Panas. Konsumsi. Nggak nampak. Memang ini urusan laki-laki bu. Dah, itu aja dulu, sunnah-sunnah. Yang gampang-gampang. Apalagi Ustaz? Sunnahmu apa? Jangan kau buang air besar menghadap kiblat. Itu sunnah. Boleh enggak menghadap kiblat? Boleh, tapi tidak sunnah. Kalau kalian cinta kepada Nabi, besok kalau ada toiletmu menghadap dan membelakangi kiblat, balik itu. Putar itu toiletmu. Tidak bisa ditukar lagi Ustaz, tidak ada ongkos. Kau aja yang balik. Sudah, itu sunnah. Ya, banyak lagi sunnah-sunnah. Yang sederhana-sederhana saja dulu. Apalagi Ustaz? Apalagi? Sunnah. Mulai agak susah-susah sedikit. Apa itu Ustaz? Yuk, tiada hari tanpa wudhu. 24 jam ada wudhu. Mau pergi sekolah wudhu dulu. Mau ke pasar ibu wudhu dulu. Bapak-bapak mau ke kebun wudhu dulu. Bapak-bapak mau pergi kerja wudhu dulu. Ibu-ibu mau pergi gosip wudhu dulu. Ya, udah laksanakan sunnah-sunnahnya. Yang berikutnya, kalau cinta kepada Rasul, setelah melaksanakan sunnah-sunnahnya, apalagi kalau cinta kepada Rasul, memelihara amanah warisannya. Apa warisannya Nabi? Istana? Bukan. Apa warisannya Nabi? Kantor gubernur? Bukan. Apa warisan Nabi? Al-ulama'u warisatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi, maka cintai guru-guru kalian. Cintai ulama, bukan dasatnya, tapi profesinya sebagai penyiar agama. Adik-adik saya tanya, kamu tahu halal haram ilmu dari mana? Dari guru. Kamu tahu rukun-rukun sholat bukan dari presiden, bukan dari menteri, bukan dari Pangkostrat. Tapi kalian tahu hukum-hukum Islam dari mana? Dari guru atau ulama. Maka muliakan ulama. Jangan sampai kalian lebih menghormati artis daripada ulama. Kalau artis yang datang jemput pakai pengawal, pakai koridor tentara polisi, padahal dia cuma datang bawa alamat palsu. Kelihatan pahanya, kelihatan dadanya. Kadang juga dikasih pegangnya. Dikasih pacina-cina saja kita. Kadang dikasih pegangnya. Dikasih lihat dia saja mundur-mundur. Adalah Pak Haji di depannya begini. Pulang kasih duit 100 juta. Sampai Jakarta dia pakai narkoba itu duitnya. Giliran imam kau butuhkan, kau jemput tidak, kau kirimkan Gojek. Jemput Pak Imam. Datanglah dia pakai motor. Kehujanan. Satu mantel 2 orang. Sudah sampai kadek? Belum kak? Lama banar ding? Belum lagi? Itu jana lagi satu-satu kaki kita di belakang. 1 jam kita hapsian. Busa-busa kali paknya semua.
Bulik, kasih pisang sama uang 20.000, dihantam-hantamnya. Jangan ketawa, saya serius sini. Muliakan ulamamu. Ya? Muliakan guru. Alhamdulillah kalau bubuhan Banjar, luar biasa. Saya ini keliling-keliling ceramah Pak. Tapi memang kalau bubuhan Banjar itu, luar biasa penghormatannya sama guru. Ya? Hanya di Banjar kadang-kala saya dapat orang cium tangan begini. Biar itu airnya kita minum, diambilnya juga. Nggak usah kalau saya. Nggak usah. Memuliakan guru, selain memuliakan fisiknya, yang lebih penting adalah amalkan ilmu-ilmunya. Yang berikutnya, cinta kepada Rasul, maka ikuti pola Nabi dalam menghadapi masalah. Adakah manusia tidak ada masalahnya? Semua punya masalah. Nabi belum lahir sudah yatim. Baru 3 hari setelah dilahirkan dibawa ke sebuah desa. Disusui oleh ibu, susunya Halimatus Sa'diyah. 4 tahun bersama Halimatus Sa'diyah diambil oleh ibunya Siti Aminah. Baru 2 tahun wafat lagi ibunya ketika pulang ziarah kubur desa Afwa. Diambil sama kakeknya Abdul Muttalib. Usia 8 tahun wafat lagi kakeknya. Usia 8 diambil lagi pamannya Abu Talib. Usia 12 tahun beliau sudah mulai ikut-ikut perang sampai usia 16 tahun. Perangnya bukan perang agama tapi perang antar suku. Itu Nabi penuh masalah. Nah apalagi kita, Nabi ketika ada masalahnya beliau menghadap kepada Allah, berdoa kepada Allah. Maka ibu-ibu nih saya lihat ini muka-mukanya ibu, muka-muka penuh masalah semua ini. Maka kalau cinta kepada Rasul, begitu ada masalah, berdoa. Doanya di mana Ustaz? Di atas sajadah. Ibu-ibu bapak sekarang saya lihat banyak rajin berdoa. Anak-anak milenial pun setiap jam berdoa.